Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, sekarang kita ada di video kedua ya, atau part 2 yang terkait dengan pemikir ekonomi Islam di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengenal siapa saja para cendekiawan muslim, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Oke, di Indonesia ternyata sudah banyak para pemikir Islam. Di antaranya ada Host Cokro Aminoto dengan karyanya Islam dan Sosialisme, H.M. Rashidi, Islam dan Sosialisme, kemudian ada Syafruddin, Para Wiranegara, dengan judul Apa yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam, kemudian ada Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Kaharudin Yunus, Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersamaisme, dan Buya Hamka, Keadilan Sosial dalam Islam. Serta nanti kita juga akan membahas terkait dengan pemikiran A.M. Saifuddin ya. Jadi demikian adalah beberapa tokoh atau pemikir ekonomi Islam di Indonesia beserta dengan karyanya. Ternyata ada banyak ya. Dan di antara ini juga ada presiden ya, atau pemimpin tertinggi negeri ini gitu. Nah, penasaran kan teman-teman siapa saja atau siapa yang saya maksud? Yang pertama adalah Host Cokro Aminoto ya. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas sedikit terkait dengan Cokro Aminoto. Tadi sudah sedikit disebut-sebut ya bahwa beliau adalah pemimpin Sarekat Islam sebagai salah satu organisasi ekonomi atau organisasi Islam yang ada pada masa pergerakan melawan penjajah di tahun 1912. Nama lengkapnya beliau adalah Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Host itu singkatan dari Haji Umar Said. Beliau lahir di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur di tahun 1882 dan wafat di Yogyakarta di usia 52 tahun. Beliau adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah yang bernama R.M. Cokro Amiseno dan kakeknya R.M. Adipati Cokronegoro. Nah, satu fakta yang cukup menarik adalah bahwa rumah beliau ini sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya. Di situ ada Semaun, Alimin, Muso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka yang pernah berguru kepadanya. Jadi kalau dari tokoh-tokoh ini kayak Semaun, kemudian Muso itu mungkin tokoh PKI ya. Kemudian Soekarno itu tokoh nasionalis, tentunya Bapak proklamator kita, kemudian Kartosuwiryo yang lebih beraliran Islamis gitu. Jadi beliau punya kos-kosan tapi isinya orang-orang hebat dan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran luar biasa gitu ya, meskipun dengan ideologi yang berbeda-beda. Oke, kita akan masuk pada pemikiran Host Cokro Aminoto dalam bukunya Islam dan Sosialisme yang terbit tahun 1924, ditulis tahun 1924 ya. Oke, mungkin di sini teman-teman mulai berpikir ya, kok kita bahas sosialisme sih dan disandingkan dengan Islam. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa beberapa tokoh intelektual Islam yang ada di Sarekat Islam itu berusaha untuk mengcounter pemikiran-pemikiran sosialis yang muncul ya dari ideologi komunis yang masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam, sehingga salah satu tokoh yang ikut menulis terkait dengan sosialisme untuk mengcounter isu tersebut adalah Host Cokro Aminoto. Jadi dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa sosialisme Islam yang digagas itu memiliki dasar yang berbeda dengan sosialismenya Karl Marx. Jadi di sini teman-teman harus cukup jelas bahwa sosialisme yang dimaksud oleh Cokro Aminoto itu berbeda dengan sosialisme yang dimaksud oleh Karl Marx. Di mana Karl Marx itu menjadikan materialisme historis sebagai dasar sosialisme ilmiah. Sementara Cokro Aminoto beliau tidak melihat sosialisme Islam sebagai penggabungan antara dua ideologi sosialisme yang berasal dari Barat dan ajaran Islam. Jadi kalau sosialisme Islam itu bukan berarti ya sosialisme yang diimbuhi ajaran Islam gitu, tidak seperti itu ya. Melainkan sosialisme Islam merujuk pada sumber Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini beliau juga menegaskan sosialisme Islam memberi dimensi yang lebih mendalam pada cita-cita sosialisme religius yang dikukuhkannya dasar moral cita-cita kemasyarakatan. Menurutnya, sosialisme itu satu peraturan tentang urusan harta benda berdasarkan pada agama dan falsafah. Karena itu, sosialisme yang wajib dituntut dan dilakukan oleh umat Islam bukanlah sosialisme yang lain, melainkan sosialisme yang berdasar pada asas Islam semata. Sosialisme dalam Al-Quran merujuk
dalam Islam itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, perbuatan para sahabat dan juga perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat, serta contoh-contoh sosialisme dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213, karena nasu umat wahidah gitu ya, dijelaskan bahwa sesungguhnya seluruh umat manusia itu bersaudara atau bersatu. Nah, sebetulnya inilah yang menjadi dasar pemikiran sosialisme Islam yang digagas oleh Hos Cokroaminoto. Jadi beliau menegaskan bahwa Islam umat manusia itu sesungguhnya adalah satu. Konsep persaudaraan ini merupakan konsep inti dari sosialisme Islam, dan hal ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian pemikiran Cokroaminoto terkait dengan konsep kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, pemikiran-pemikiran yang ada pada masa itu ya, itu memang dia khusus untuk mengcounter pemikiran komunis atau ideologi komunis dan sosialis yang mulai masuk ke dalam syarikat Islam, sehingga memang banyak pemikirannya yang terkait dengan kritik terhadap sosialisme, kemudian hal-hal yang terkait dengan sosialisme seperti kepemilikan. Di sini Cokroaminoto sekali lagi tidak setuju dengan konsep kepemilikan sosialisme versi Karl Marx. Baginya, sosialisme berdasar Islam tidak mengatur mengenai kepemilikan harta benda individu, ya kan? Kalau misalnya Karl Marx itu dia mengatur bagaimana seorang individu itu tidak berhak untuk memiliki harta benda gitu kan, karena semuanya adalah milik kolektif gitu. Nah, yang diatur dalam Islam adalah perilaku cara mendapatkan harta dan penggunaannya. Jadi kalau misalnya menurut Cokroaminoto, Islam itu mengatur tentang bagaimana cara kita memperoleh harta dan bagaimana cara kita membelanjakan harta. Kemudian yang patut ditekankan di sini adalah asas sebesar-besarnya keselamatan bagi sebanyak-banyaknya orang gitu ya, asas maslahah amah gitu. Itu merupakan asas yang harus dipatuhi. Sementara itu kepemilikan harta benda merupakan hak masing-masing orang. Artinya kalau dalam Islam itu tidak dibatasi atau kepemilikan harta benda bagi seorang individu itu tentunya diperbolehkan. Namun hal yang berbeda jika menyangkut kepemilikan tanah, kecuali kepemilikan tanah, di mana menurutnya keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Karenanya itu pemilikan tanah harus dikuasai oleh negara. Karena hal ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika yang memegang kekuasaan negara. Jadi kita kemarin pernah mengenal ya, ada yang namanya Ihyaul Mawat, ya kan, ada hak ikto, ya kan. Nah itu adalah bagaimana pengelolaan tanah dilakukan oleh negara. Jadi jika ada yang tidak dapat mengelola tanahnya, itu bisa diserahkan kepada negara untuk kemudian negara memberikan tanah tersebut kepada siapa yang mampu untuk mengolahnya gitu. Kemudian beliau juga keras ya dalam hal larangan riba. Beliau amat menentang riba. Ingat tadi bagaimana syarikat Islam itu sebetulnya diawali oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya ekonomis ya, ekonomi gitu. Scope atau lingkupnya itu adalah ekonomi. Menurutnya larangan riba tidak hanya sebagai tambahan atas pinjaman atau bunga, namun hakikat dari larangan riba adalah penghisapan terhadap orang lain ya. Kalau dalam bahasanya di sini adalah kezoliman yang kita buat terhadap orang lain, itu juga merupakan sebuah bentuk dari riba gitu ya. Beliau menyatakan bahwa riba itu tidak sebatas pada worker atau tingkat bunga yang tinggi aja, tapi juga dalam pengertian riba itu juga memakan keuntungan orang lain atau miwarde, mungkin ini bahasa Belanda ya, yaitu diantaranya memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian orang lain yang turut bekerja sama, dan semua pekerjaan yang semacam itu. Jadi kan kalau dalam Al-Quran itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sehingga memakan harta orang lain secara batil atau secara zolim gitu ya, itu termasuk pada riba kalau menurut Hos Cokroaminoto gitu. Jadi misalnya kita kerja bareng orang tapi kemudian upahnya itu tidak dibayarkan gitu ya, atau bagian keuntungannya itu tidak dibayarkan secara penuh, itu juga termasuk dalam lingkup riba yang kemudian dilarang dalam Islam. Kemudian larangan riba merupakan salah satu implementasi dari prinsip dasar atau asas persaudaraan. Berdasarkan asas yang menyatakan segala makhluk Tuhan adalah saudara dan harus saling tolong-menolong satu sama lain, maka Islam melarang dengan keras memakan riba atau pemungutan rente dalam bentuk apapun. Sementara itu kapitalisme secara nyata menyebabkan kerusakan dunia dan matinya sifat perikemanusiaan. Timbulnya ialah dari benih pemakanan miwardi tadi atau riba. Dengan larangan ini maka Islam mencegah munculnya kapitalisme, memerangi kapitalisme mulai dari benihnya dan membinasakan kapitalisme sampai pada akarnya.
Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya selain menentang sosialisme dan ideologi sosialisme terhadap tadi ya pembatasan hak-hak individu ya, di sini juga Hos Cokroaminoto melihat urgensi dari pelarangan riba yang banyak terjadi pada praktek kapitalisme. Jadi secara singkat beliau juga menentang praktek-praktek kapitalisme yang memunculkan ketidakadilan dan kezoliman dalam praktik masyarakatnya. Kemudian beliau juga menjelaskan terkait dengan konsep zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah merupakan implementasi asas persaudaraan dan kedermawanan. Menurutnya perintah tentang kedermawanan dalam aturan Islam memiliki dasar sosialistik. Yang pertama, membangun rasa ridho, mengorbankan diri, dan rasa melebihkan keperluan umum daripada keperluan diri sendiri. Jadi kalau dalam Islam itu ada konsep maslahah amah muqaddam ala maslahah fardiyah gitu ya. Jadi bagaimana kepentingan umum itu selalu lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, bagi kekayaan sama rata dalam dunia Islam, lantaran menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu rukun Islam. Yang ketiga, menuntun perasaan orang supaya tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu kehinaan, bahkan supaya orang anggap kemiskinan lebih baik daripada kejahatan. Gitu ya. Dimana di sini beliau bilang bahwa banyak orang atau ulama itu yang juga mereka hidup dalam kesederhanaan. Nah, yang kedua adalah Syafruddin Prawiranagaraan yang akan kita bahas kali ini. Jadi kalau tadi saya mukadimah di awal ada salah satu pemimpin negara ini ya yang juga merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam, itu adalah beliau Pak Syafruddin Prawiranagaraan. Dipanggilnya Udin, Pak Udin ya atau Pak Kuding. Lahir di Serang, Banten pada tahun 1911 dan wafat pada usia 77 tahun di tahun dimana saya dilahirkan, tahun 1989. Beliau memiliki darah keturunan Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Kemudian buyutnya dari pihak ibu, Sultan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Kemudian dia menikah dengan putri bangsawan Banten. Oke, demikian untuk sekilas informasi terkait dengan Pak Syafruddin dan kiprahnya ya. Beliau adalah orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang menjadi presiden The Javasche Bank di masa akhir tahun, yang sekaligus menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia pertama sebagai hasil dari nasionalisasi DJB. Jadi dulu The Javasche Bank itu merupakan cikal bakal dari Bank Indonesia, dan kalau kita bertanya-tanya siapa Gubernur Bank Indonesia pertama, beliau ya. Kemudian dalam hal menjalankan amanahnya sebagai seorang Gubernur Bank Indonesia, beliau teguh dalam menjalankan fungsi utama Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah serta pengelolaan moneter. Beliau merupakan orang yang pertama kali menyampaikan usulan agar pemerintah Republik Indonesia segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai atribut kemerdekaan Indonesia untuk mengganti beberapa mata uang asing yang masih beredar. Ya dulu mungkin masih pakai golden gitu ya di Indonesia karena Indonesia merupakan jajahan Belanda gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka, kemudian Pak Syafruddin mengusulkan untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk Indonesia untuk membuktikan kedaulatan gitu ya. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Kemakmuran. Menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di tahun 1946 dan Menteri Keuangan yang pertama kali. Kemudian terjadi agresi militer Belanda II ya. Jadi saat beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran terjadi agresi militer Belanda II sehingga perlu dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, inilah di sini Syafruddin menjabat sebagai pemimpin tertinggi untuk Indonesia dalam masa PDRI. Ya, memang mungkin tidak dikatakan presiden gitu, tapi Syafruddin pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Ceritanya, sejarahnya Bung Hatta yang menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda setelah segera memberi mandat kepada Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Sehingga beliau diamanahi untuk membentuk PDRI dan ibu kota negara di Yogyakarta waktu itu jatuh ke tangan Belanda.
dan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan ke Pulau Bangka. Jadi waktu itu ya Pak Syafruddin lah yang menjabat sebagai pemimpin sementara gitu ya dalam masa PDRI. Oke, sekarang kita masuk pada pemikirannya. Syafruddin menempatkan sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau tadi Hos Cokroaminoto itu backgroundnya adalah seorang tokoh pemimpin organisasi Sarekat Islam gitu ya, itu di masa pergerakan melawan penjajah sebelum kemerdekaan. Kalau Pak Syafruddin ini beliau antara kemerdekaan, sebelum kemerdekaan sampai awal-awal kemerdekaan dengan background sebagai seorang bankir. Itu harus harus kita pertimbangkan juga untuk melihat bagaimana pemikiran beliau khususnya dalam ekonomi Islam. Oke, beliau melihat bahwa dasar sistem ekonomi Islam itu tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara bukan Islam. Jadi pandangannya lumayan luas ya. Kalau misalnya kita melihat Pak Syafruddin ini adalah tokoh aliran mainstream yang ada di Indonesia gitulah gampangnya. Yang berbeda dari kedua sistem ekonomi adalah keperluan yang harus dipenuhi kedua sistem tersebut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor geografis, adat, dan agama. Oke, kita langsung masuk. Beliau termasuk mendefinisikan ekonomi Islam. Menurutnya sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam. Jadi memang kalau kita lihat dari definisi ini, memang Syafruddin adalah tokoh aliran mainstream sejati gitu ya. Ya mirip-mirip dengan definisi yang dicetuskan oleh Umar Chapra, Abdul Manan, kemudian Mazharkaf dan lain-lain yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pemikiran beliau terkait dengan kepemilikan. Jadi tujuan kepemilikan dalam Islam bukanlah mengejar kemakmuran akan barang dan benda, melainkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta benda dalam Islam merupakan alat untuk memungkinkan manusia hidup dan berbakti kepada Tuhan, sehingga tidak boleh kekayaan kebendaan menjadi tujuan hidup, ya kan? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Manusia dalam konteks ekonomi Islam merupakan homo economicus dan homo religius. Kayak kita juga sudah bahas ya, homo economicus dan homo religius. Artinya hak milik selain merupakan hak pribadi memiliki fungsi sosial. Jadi kita nggak boleh fokus pada self-interest aja gitu dan memaksimalkan kepentingan kita pribadi, tapi juga kita harus bersifat altruistik atau memperhatikan kepentingan sosial. Hak milik individu dan hak milik kolektif sama diakuinya oleh Islam, tapi tidak mempergunakan hak itu dengan sewenang-wenang, dengan tidak memperhatikan kepentingan orang yang kurang mampu. Islam tidak memberi alasan untuk timbulnya kapitalisme yang kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Oke, di sini intinya adalah bagaimana beliau mengkritik kapitalisme yang menurutnya kejam. Yang kemudian ini cukup menarik ya, terkait dengan larangan riba. Jadi kembali lagi beliau ini basicnya adalah seorang bankir ya. Beliau menjadi gubernur Bank Indonesia dan juga pernah menjadi Menteri Keuangan. Nah, di sini beliau tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Menurutnya, bila ada yang mengatakan bunga merupakan riba, maka pendapat ulama tersebut disebabkan karena mereka kurang mengerti tentang bunga sebagai alat untuk memperbesar produksi masyarakat. Jadi di sini beliau melihat urgensi dari bunga itu sendiri. Mungkin waktu itu untuk meningkatkan gairah orang menabung, dan di satu sisi bisa untuk kredit dan sebagainya ya. Sehingga secara pragmatis beliau melihat bahwa bunga ini juga sebenarnya urgent gitu dalam menggerakkan perekonomian gitu, sehingga ya bunga itu jangan diharamkan. Beliau menafsirkan riba sebagai suatu sistem eksploitatif baik di bidang produksi, distribusi maupun konsumsi, sehingga pandangan beliau terkait dengan riba itu lebih jauh daripada hanya terkait bunga aja gitu. Syafruddin mengkritik pendapat yang menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 275 seolah-olah setiap bentuk perdagangan adalah halal. Nah, di sini beliau akan kita masuk ya pada pemikiran beliau terkait dengan bagaimana sih perdagangan itu. Nah, riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana salah satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah gitu ya. Jadi di sini memang agak-agak
beda ya pemikiran Pak Syafruddin ini terkait dengan riba yang sebelumnya pernah kita pelajari gitu. Jadi beliau melihat ini lebih umum sifatnya, dimana kalau misalnya ada penyalahgunaan wewenang gitu ya, ada satu pihak yang mengambil keuntungan dari pihak lain, itu juga termasuk riba gitu. Sehingga bila ada transaksi yang bukan berdasarkan suka sama suka, tapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui karena tidak ada alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh ekonomi yang kuat itu adalah riba. Tuh. Riba adalah segala macam keuntungan yang pada akhirnya sah menurut hukum, tapi pada hakikatnya merupakan exploitation the all home para home, secara halus, tidak secara paksaan fisik. Jadi memang yaitu tadi karena ada kekuatan ekonomi yang kuat menindas kekuatan ekonomi yang lemah gitu ya, sehingga yang memiliki ekonomi lemah ini dia tidak punya alternatif lain kecuali untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Jadi bukan atas dasar suka sama suka, ada semacam eksploitasi. Sehingga di sini kita masuk pada pemikiran beliau terkait dengan perdagangan yang bersih. Jadi tadi cukup paham ya bahwa riba itu ya jangan diasosiasikan dengan bunga gitu. Malah bunga itu sebetulnya bukan riba. Tapi justru riba itu harus dilihat dari skop yang lebih luas, bahwasanya bisa saja itu terjadi dalam perdagangan jika perdagangan itu tidak bersih atau tidak adil. Baginya, meskipun perdagangan merupakan aktivitas yang halal, namun bila dilakukan dengan keterpaksaan menjadi suatu aktivitas yang dilarang. Perdagangan yang melakukan praktik kecurangan merupakan penghisapan dan merupakan riba juga, gitu ya. Memperoleh keuntungan melalui perdagangan dibenarkan Allah, tapi dengan syarat bahwa perbuatan ini dijalankan atas dasar sukarela dan ketulusan hati. Ia berpandangan bahwa yang dihalalkan Allah adalah jual beli yang bersih, yaitu transaksi yang berdasar suka sama suka dan tidak bertujuan untuk mengambil hak orang lain di luar izin dan kemauannya, serta terhindar dari perilaku yang batil dan curang, bebas dari segala unsur penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan, baik politik, ekonomi, dan lainnya. Jadi ya intinya lah bahwa beliau melihat bahwa sebetulnya perdagangan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perdagangan yang bersih dan adil, yang tidak ada eksploitasi ataupun kezoliman oleh salah satu pihak, gitu ya. Dan bahkan riba bisa terjadi dalam perdagangan semacam ini. Kemudian pemikiran beliau terkait dengan zakat. Dalam bahas zakat, ia mulai pandangannya dengan analisis kelas yang mengkritik doktrin sosialisme Marxisme yang menganjurkan penghapusan perbedaan kelas dengan revolusi. Jadi kalau kita masih ingat ya bagaimana semangatnya Karl Marx itu untuk menghilangkan adanya perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, gimana dia melihat ada kelas proletar, bourgeois gitu sebagai dasar pemikiran untuk revolusi gitu. Jadi para buruh itu harus bisa merevolusi menjadi masyarakat yang komunis gitu. Nah, ini dikritik oleh Syafruddin. Tuh. Baginya selama ada manusia di dunia, maka selama itu pula golongan tetap akan ada kaya dan miskin. Dan Islam tidak menganjurkan untuk memperuncing perbedaan dan mempertentangkan kelas dalam masyarakat. Islam menerima perbedaan kelas, namun di sisi yang lain juga menganjurkan untuk berbagi melalui zakat. Nah ini juga sama ya dengan pemikiran sebelumnya yang pernah kita pelajari ya, di Syah Waliullah ya. Kebetulan ini di periode yang agak berdekatan gitu dengan Syah Waliullah, bahwasanya memang perbedaan ya, dan juga dengan pemikiran siapa itu? Bakir As-Sadr ya, yang melihat bahwa ya perbedaan atau kemiskinan itu adalah sunatullah yang memang pasti ada gitu, dan Islam mengakui hal tersebut dan tidak perlu kita peruncing dengan adanya istilah-istilah pertentangan kelas dan seterusnya. Tapi itu memang ada dan pasti akan ada di dalam peradaban manusia, antara orang kaya dan orang miskin, dua golongan tersebut pasti akan ada terus gitu. Dan disinilah Islam kemudian mengajarkan konsep-konsep seperti zakat, infak, dan sedekah gitu sebagai instrumen untuk distribusi keadilan. Zakat bagi Syafruddin merupakan perintah bagi kaum hartawan untuk meringankan beban kaum miskin yang tertindas. Perbayaran zakat merupakan perbuatan ihsan ya, atau kebaikan dari yang kuat ekonominya untuk kepentingan yang lemah ekonominya, guna memperkuat dan memperbaiki syarat hidup yang lemah. Itu untuk memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar dari masyarakat ekonomi lemah. Nah ini juga menarik nih, beliau juga melihat bahwa dalam zakat itu sendiri ya, itu terdapat permasalahan juga gitu, sebagaimana kemarin kita belajar di pemikiran Timur Quran ya. Persoalan mengenai zakat
yang diangkat saat ini adalah aturan zakat yang muncul pada abad 7 Masehi belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat mutakhir. Jadi sebetulnya menurut saya pemikiran beliau ini cukup visioner ya. Beliau sudah bisa melihat bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan zakat yang ditetapkan waktu itu ya mungkin bisa saja berbeda konteks dengan zakat pada masa itu, apalagi masa modern saat ini gitu. Menurutnya peraturan zakat yang seperti itu cocok untuk masyarakat yang sederhana, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, lapangan usahanya terutama dari pertanian dan peternakan. Nah kalau sekarang kan udah sangat variatif sekali gitu ya, untuk harta yang wajib dizakatin sangat variatif sekali. Selain itu belum mengenal uang kertas, hanya sedikit uang perak dan emas. Untuk itu perlu dibuka penafsiran baru mengenai zakat terkait dengan kondisi masyarakat modern, di mana kondisinya berbeda dengan masyarakat yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Nah itu kan, jadi memang beliau ini sangat-sangat visioner menurut saya orangnya ya, sudah bisa melihat dan mengenali bahwa sebetulnya zakat mungkin perlu diijtihadkan lagi gitu ya untuk meluaskan hukum-hukumnya gitu. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas dan yang terakhir adalah A.M. Saifuddin. Beliau lahir di tahun 1940. Ahmad Mufti Saifuddin merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam. Mungkin di pertemuan yang akan datang juga kita akan bahas beliau sedikit ya. Beliau termasuk salah satu tokoh yang ikut the first international conference on Islamic economics yang di Jeddah kemarin kita bahas di tahun 1970-an. Itu beliau yang ikut waktu itu. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya di Bogor, di Jawa Barat, sebagai sosok akademisi yang mengabdikan diri pada sejumlah lembaga seperti IPB, Universitas Ibnu Khaldun, dan Universitas Juanda. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Ibnu Khaldun di Bogor. Jadi ini lebih kontemporer lagi ya. Tokoh yang kita bahas hari ini ada dari pra-kemerdekaan, kemudian awal kemerdekaan, dan kemudian Pak A.M. Saifuddin ini termasuk yang kontemporer gitu ya. Menurutnya, sistem ekonomi Islam harus tersusun dari seperangkat nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya. Perangkat nilai ini di satu pihak akan berdasar pada pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan di pihak lain interaksi nilai akan membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem. Beliau merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Jadi sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya, A.M. Saifuddin juga ada pemikiran terkait dengan kepemilikan. Dasarnya adalah yang pertama, kepemilikan terletak pada memiliki manfaatnya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber yang diamanatkan Allah akan kehilangan hak atas sumber tersebut. Jadi intinya memang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kepemilikan mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya sebagai khalifah ya yang bertugas untuk mengambil manfaat dari harta tersebut gitu, sumber-sumber tersebut, sehingga kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkannya ya lebih baik kita kasihkan kepada orang lain yang mampu gitu ya. Kedua, kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia. Bila orang itu mati harus didistribusikan kepada ahli waris menurut ketentuan Islam. Jadi ya karena kita cuma jaga amanah sepanjang umur hidup di dunia, jadi kalau kita sudah meninggal dunia maka ada ketentuan waris yang diatur oleh Islam. Kemudian kepemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber yang menyangkut kepentingan umum menjadi milik umum atau milik negara, termasuk sumber air, hutan, laut, dan isinya, udara, dan luar angkasa. Jadi itu adalah milik negara gitu, atau milik umum ya, jangan dikuasai secara pribadi. Nah ini sama sih dengan pemikiran-pemikiran tokoh sebelumnya. Kemudian terkait dengan larangan riba, nah beliau memandang bunga adalah riba ya. Sistem ekonomi ribawi menurutnya hanya akan menuntut manusia pada kerusakan dan krisis ekonomi, yang juga merupakan bencana bagi manusia, tidak hanya merusak iman dan akhlak, tapi juga merusak kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang, dan spekulatif. Beliau meyakini bahwa Islam tidak akan tegak bersama tegaknya sistem ekonomi ribawi dimanapun, sehingga Islam akan kalau misalnya dikatakan bahwa sistem ekonomi yang paling bagus adalah kapitalisme, kalau misalnya kita tidak pakai sistem kapitalisme nanti bisa hancur ekonomi dunia misalnya gitu. Tentu saja tidak ya, karena Islam sudah
sebagai sebuah tuntunan yang syumul atau komprehensif, itu akan menegakkan seluruh sistem tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan tanpa kecuali. Jadi dalam perbankan misalnya penghapusan segala bentuk riba dilakukan bukan dengan cara menutup bank yang ada, melainkan membersihkan bank dari praktik riba. Jadi kurang lebih ini juga sama-sama ya dengan aliran mainstream. Kemudian terkait dengan zakat, nah beliau cukup concern sih untuk membahas tentang zakat. Yang pertama tentu saja merupakan nilai instrumental ekonomi Islam dan memiliki peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan berpengaruh pada tingkah laku konsumsi. Ya, jadi orang yang sudah dia rajin berzakat pasti perilaku konsumsinya akan lebih sederhana gitu ya. Dan melihat zakat yang dikelola oleh negara akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan, di mana negara bisa mengambil manfaat besar untuk kepentingan pembangunan dalam spektrum yang lebih luas karena akumulasi hasil zakat. Jadi kan zakat itu bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui apa? Melalui pemberdayaan tadi ekonomi lemah ya. Jadi orang-orang yang mereka tidak berdaya secara ekonomi terus kita kasih zakat, nah itu akan menstimulus daya beli mereka gitu, sehingga pada waktu yang bersamaan juga akan memberikan stabilisasi dalam pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan sustainable di tengah di tengah masalah kemiskinan umat. Beliau juga sudah berpandangan sudah selayaknya zakat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah yang telah memiliki sistem penerapan zakat secara luas. Nah, untuk itu beliau mengajukan beberapa langkah strategik. Yang pertama adalah free financing access, yaitu akses pendanaan secara luas dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Tujuannya adalah menciptakan entrepreneurship, bukan sekedar ketersediaan lapangan pekerjaan. Targetnya bukan sekedar menaikkan status kaum fakir menjadi muzaki, namun idealnya harus lebih jauh dari itu, yaitu benar-benar berdaya secara ekonomi. Jadi di sini beliau punya pemikiran bahwa zakat itu atau keuangan sosial Islam secara umum itu dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menyediakan akses pembiayaan gratis kepada kaum fakir, di mana kita bisa ya ini seperti zakat produktif ya, bisa memberikan pembiayaan kepada mereka yang itu tanpa jaminan dan itu juga lebih mudah dalam memperoleh akses pembiayaannya gitu ya, untuk menciptakan fakir yang berdaya. Yang kedua, pengelolaan zakat dengan menerapkan prinsip PLS atau Profit and Loss Sharing. Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama dilakukan dengan prinsip PLS atau Profit and Loss Sharing, menjamin keadilan dalam berbagai risiko maupun keuntungan. Sistem dengan prinsip PLS juga mengedepankan antara sektor moneter dan sektor real yang berbeda dengan sistem bunga, di mana dapat menggandakan uang secara semu. Sistem PLS menjamin sinergi pergerakan uang dengan pembangunan ekonomi secara nyata. Dan yang ketiga, mengoptimalkan zakat dan menjadikan sebagai investment safety net, kerjasama antara lembaga amil zakat dengan lembaga keuangan syariah amat diperlukan. Ya, ini sudah banyak diterapkan di negara-negara Islam ya, seperti Bangladesh, kemudian Mesir, Sri Lanka, dan lain-lain. LAS dapat menjadi penjamin dana bagi LKS yang akan disalurkan sebagai zakat produktif. LAS akan menjamin dana kepada apabila dalam proses penyalurannya mengalami kerugian investasi. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi apa sih perbedaan corak pemikirannya? Tadi yang pertama, Cokro Aminoto ya, beliau terlihat menggunakan analisis sejarah yang diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran untuk merumuskan pemikirannya. Jadi tadi misalnya dalam mengkonsepsikan sosialisme dalam Islam, beliau mengambil contoh dari ayat Al-Quran ya. Tadi ayat Al-Baqarah ayat 213 yang beliau nyatakan sebagai itu prinsip ideologi sosialisme dalam Islam, dan kemudian beliau mengangkat contoh pada masyarakat pada masa Nabi untuk menggambarkan keadaan masyarakat Islam yang bersifat sosialistik. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Syafruddin Prawinanegara. Beliau merupakan representasi pengembangan pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan adaptif terhadap teori ekonomi konvensional arus utama atau mainstream. Menjelaskan ajaran agama dengan analisis rasional ekonomis. Jadi karena tadi ya beliau itu memang zamannya gitu beda dengan Cokro Aminoto. Beliau ada di periode-periode di mana aliran mainstream itu juga berkembang di dunia dengan para tokoh yang tadi kita sebutkan, dan
juga background beliau sebagai seorang bankir itu juga melahirkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya lebih empiris ya, lebih melihat bagaimana ekonomi Islam itu seharusnya bisa berkembang di masyarakat dan diterapkan gitu. Pemikirannya sehingga dengan demikian lebih bersifat adaptif pragmatis yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Misalnya saat menjelaskan tentang bunga dan larangan riba tadi. Kemudian A.M. Saifuddin menolak seutuhnya ekonomi konvensional Barat, yaitu kapitalis dan sosialis, serta menunjukkan Islam sebagai sistem nilai kehidupan yang universal yang menyelamatkan krisis kemanusiaan sebagaimana tercermin pada kehidupan masyarakat Islam di era Nabi SAW. Ia melihat bencana terbesar ekonomi adalah hilangnya kontrol pemikiran agama terhadap ekonomi. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara umum, perbedaan yang terjadi di antara pemikiran para tokoh tadi lebih banyak terlihat pada tataran epistemologi dan aksiologi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh suasana zaman dan latar belakang dari masing-masing tokoh. Pemikiran yang muncul merupakan respon atas situasi sosial politik yang terjadi pada masa itu, yang kemudian mempengaruhi beberapa model pemikiran ekonomi Islam yang dilahirkan oleh para cendekiawan Muslim. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk melebarkan wawasan kita terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam dan menciptakan atau menumbuhkan rasa nasionalisme, dan kita juga bisa mengenal para pahlawan kita ya dari sisi yang berbeda gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.